Om Swastiastu. Hello everyone, welcome back to my video. I'm Nika Winda Dwimayanti, and today I would like to become an interpreter. Just a little disclaimer, this video is for my basic translation and interpretation final examination. So, happy watching! Ketika saya masih muda, saya mulai karir saya sebagai seorang aktris. Setiap kali ibu saya tidak sempat mengantarkan saya ke Manhattan untuk audisi, saya akan naik kereta api dari pinggiran kota New Jersey dan menemui ayah saya, yang akan meninggalkan mejanya di kantor hukum tempat dia bekerja. Dan kami akan bertemu di bawah tanda kedatangan dan keberangkatan di stasiun Penn. Kami kemudian naik kereta bawah tanah bersama-sama, dan ketika kami muncul ke permukaan, dia akan bertanya kepada saya, arah mana yang utara? Saya tidak terlalu pandai menemukan arah utara awalnya, tapi saya sering mengikuti audisi sehingga ayah saya terus bertanya, arah mana yang utara? Seiring berjalannya waktu, saya menjadi baik dalam menemukannya. Saya dikejutkan oleh kemenangan tersebut kemarin saat menaiki pesawat untuk datang ke sini, bukan hanya karena seberapa jauh kehidupan saya telah berkembang sejak saat itu, tapi juga karena berapa berartinya pelajaran yang tampak kecil itu. Ketika saya kecil, ayah saya mengembangkan rasa arah saya, dan sekarang, sebagai orang dewasa, saya mempercayai kemampuan saya untuk menavigasi ruang angkasa. Ayah saya membantu memberi rasa kepercayaan diri untuk memandu diri saya sendiri di dunia. Pada bulan Maret lalu, tahun 2016, saya menjadi orang tua untuk pertama kalinya. Saya ingat pengalaman yang tak terlukiskan dan saya pahami cukup universal, pengalaman menggendong putra saya yang baru berusia 1 minggu dan merasakan prioritas saya berubah pada tingkat sel. Saya ingat saya mengalami pergeseran kesadaran yang memberikan saya kemampuan untuk mempertahankan kecintaan saya pada karir dan menghargai sesuatu yang lain, orang lain jauh lebih baik lagi. Seperti banyak orang tua lainnya, saya bertanya-tanya bagaimana saya bisa menyeimbangkan pekerjaan saya dengan peran baru saya sebagai orang tua, dan pada saat itu saya ingat statistik kebijakan cuti melahirkan Amerika Serikat terlintas di benak saya. Perempuan Amerika saat ini berhak atas cuti 12 minggu tanpa bayaran, laki-laki Amerika tidak berhak mendapat apa-apa. Informasi tersebut terasa berbeda bagi saya ketika 1 minggu setelah kelahiran putra saya. Saya hampir tidak bisa berjalan. Informasi itu mendarat dengan cara berbeda ketika saya mulai mengenal seorang manusia yang sepenuhnya bergantung pada saya dan suami saya untuk segala hal. Ketika saya bergantung pada suami saya untuk banyak hal, ketika kami mempelajari kembali semua hal yang kami pikir kami ketahui tentang keluarga dan hubungan kami, hal itu terasa berat. Entah bagaimana, setiap orang tua di Amerika diharapkan untuk kembali normal dalam waktu kurang dari 3 bulan. Tanpa penghasilan, saya ingat pernah berpikir, jika kenyataan praktis dari kehamilan adalah banyak orang yang harus diberi makan di rumah Anda, dan Amerika adalah negara di mana sebagian besar orang hidup dari gaji ke gaji. Bagaimana cuti 12 minggu dapat bekerja secara ekonomis? Kenyataannya, bagi banyak orang, hal ini tidak berlaku. 1 dari 4 wanita Amerika kembali bekerja 2 minggu setelah melahirkan karena mereka tidak bisa mengambil cuti lebih dari itu. Itu adalah 25% dari wanita Amerika. Yang juga mengganggu, perempuan yang mampu mengambil 12 minggu penuh seringkali tidak mengambilnya karena itu berarti mereka harus menanggung hukuman keibuan, yang berarti mereka akan dianggap kurang berdedikasi dalam pekerjaan mereka dan akan dilewatkan untuk promosi dan kemajuan karir. Di rumah tangga saya sendiri, ibu saya harus memilih antara berkarir dan membesarkan 3 anak. Sebuah pilihan yang membuatnya tidak dibayar dan kurang dihargai sebagai ibu rumah tangga karena tidak ada dukungan untuk dua hal tersebut. Kenangan saat berada di kota bersama ayah saya adalah kenangan yang sangat berarti karena dia adalah pencari nafkah tunggal di rumah kami dan saudara saya. Waktu saya bersamanya selalu dibatasi oleh seberapa banyak dia harus bekerja, dan kami adalah keluarga yang sangat beruntung. Kesulitan kami adalah sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Semakin dalam saya mengalami isu orang tua berbayar, semakin jelas saya melihat hubungan antara hambatan yang masih ada terhadap kesetaraan dan pemberdayaan perempuan secara penuh dan kebutuhan untuk mendefinisikan ulang dan dalam beberapa kasus mendiskriminasi peran laki-laki sebagai pengasuh. Dengan kata lain, terima kasih. Dengan kata lain, untuk membebaskan
perempuan, kita perlu membebaskan laki-laki. Asumsi dan praktik umum bahwa perempuan dan anak perempuan menjaga rumah dan keluarga adalah stereotip yang keras kepala dan sangat nyata yang tidak hanya mendiskriminasi perempuan tapi juga membatasi partisipasi hubungan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat. Keterbatasan ini memiliki dampak yang luas dan signifikan bagi mereka dan maupun bagi anak-anak. Kita mengetahui hal ini. Jadi, mengapa kita meremehkan para ayah dan membebani para ibu secara berlebihan? Cuti melahirkan berbayar bukan sekadar mengambil cuti kerja, melainkan menciptakan kebebasan untuk menentukan peran, memilih, menginvestasikan waktu, membangun siklus perilaku baru yang positif. Perusahaan yang menawarkan cuti melahirkan berbayar bagi karyawannya telah melaporkan adanya peningkatan resensi karyawan, penurunan tingkat ketidakhadiran dan biaya pelatihan, serta meningkatkan produktivitas dan semangat kerja. Jauh dari kata tidak mampu untuk memberikan cuti melahirkan berbayar, tampaknya kita tidak mampu untuk tidak melakukannya. Faktanya, sebuah penelitian di Swedia menunjukkan bahwa setiap bulan para ayah mengambil cuti ayah, pendapatan para ibu meningkat 6,7%. Itu berarti 6,7% lebih banyak kebebasan ekonomi untuk seluruh keluarga. Dari data International Men and Gender Quality Survey menunjukkan bahwa sebagian besar ayah melaporkan bahwa mereka akan mengurangi jam kerja itu jika berarti mereka dapat menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak mereka. Dan melanjutkan apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri, saya bertanya, berapa banyak dari kita di sini yang melihat ayah kita cukup tumbuh dewasa? Berapa banyak dari Anda para ayah di sini yang melihat anak-anak Anda dengan cukup sekarang? Kita harus saling membantu satu sama lain jika ingin berkembang. Dengan UN Women, saya mengeluarkan seruan untuk bertindak bagi negara, perusahaan, institusi di seluruh dunia untuk melangkah maju menjadi pejuang cuti melahirkan berbayar. Pada tahun 2013, ketentuan cuti berbayar orang tua hanya ada di 66 negara dari 190 negara anggota PBB. Saya berharap untuk memulai dengan PBB sendiri yang belum mencapai kesetaraan dan kebijakan cuti orang tua berbayar yang saat ini sedang ditinjau ulang. Anda semua akan melihat saya. Mari kita memimpin dengan memberikan contoh dalam menciptakan dunia di mana perempuan dan laki-laki tidak dihukum secara ekonomi karena ingin menjadi orang tua. Saya tidak bermaksud menyiratkan bahwa Anda harus memiliki anak untuk bisa peduli dan mendapat manfaat dari isu ini. Baik Anda memiliki anak ataupun tidak, Anda akan mendapat manfaat dengan hidup di dunia yang lebih maju dan kebijakan-kebijakan yang tidak didasarkan kepada jenis kelamin. Kita semua akan mendapatkan manfaat dari hidup di masa yang lebih penuh dengan kebutuhan. Kita tidak membuat kita lemah, namun membuat kita menjadi manusia seutuhnya. Cuti melahirkan adalah kebijakan tempat kerja apapun yang didasarkan pada gender. Pada saat ini dalam sejarahnya hanya akan menjadi sangkar berlapis emas. Meskipun diciptakan untuk membuat hidup lebih mudah bagi perempuan, kita sekarang tahu bahwa hal ini menciptakan persepsi bahwa perempuan tidak nyaman di tempat kerja. Kita sekarang tahu bahwa hal ini membelenggu pria dari jalur yang terbatas. Dan menurut definisi, hal ini tidak dapat memenuhi realitas dunia yang memiliki lebih dari satu jenis keluarga. Karena di dunia modern ini, berapa keluarga memiliki dua ayah? Bagaimana tepatnya cuti melahirkan melayani mereka? Hari ini, di Hari Perempuan Internasional, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu kita dalam menciptakan kebijakan yang ada saat ini. Mari kita menghormati mereka dan membangun apa yang telah mereka mulai. Dengan menggeser bahasa-bahasa, dengan demikian juga kesadaran kita menjauh dari gender dan menuju kesempatan. Mari kita hormati pengorbanan orang tua kita dengan menciptakan jalan yang lebih adil, lebih jauh menjangkau kebenaran dan menentukan semua kehidupan kita, terutama anak-anak kita. Karena cuti orang tua berbayar tidak hanya memberikan lebih banyak waktu bagi orang tua untuk menghabiskan bersama anak-anak mereka, hal ini mengubah cerita tentang apa yang anak-anak amati, dan dari diri mereka sendiri akan membayangkan apa yang mungkin terjadi. Saya melihat dengan adanya harapan di negara saya sendiri, Amerika Serikat, saat ini satu-satunya negara penghasilan tinggi di dunia yang tidak memiliki cuti melahirkan, apalagi cuti orang tua berpijak di negara bagian New York, California, New Jersey, Rhode Island, dan Washington yang saat ini mengimplementasikan program cuti orang tua berbayar.
Ibu negara Caroline McRae dan wali kota Bill de Blasio telah memberikan cuti melahirkan berbayar kepada lebih dari 2.000 pegawai pemerintah di New York City. Kita bisa melakukan ini. Membawa perubahan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab mereka yang paling membutuhkannya. Kita harus mendapat dukungan dari mereka yang berada tingkat kekuasaan tertinggi jika ingin mencapai kesetaraan. Itulah mengapa merupakan suatu kehormatan untuk memberikan penghargaan dan pengucapan kepada para pelopor cuti melahirkan berbayar seperti perusahaan Global Danone. Hari ini saya dengan bangga mengumumkan CEO dari Global Danone, Emmanuel Faber, yang sebagai juara tematik He4She perdana untuk cuti orang tua berbayar. Sebagai bagian dari pengumuman ini, Danone akan menerapkan kebijakan cuti orang tua berbayar yang netral gender selama 18 minggu secara global untuk 100.000 karyawan perusahaan pada tahun 2020. Monsieur Faber, ketika Duta Besar Emma Watson menyampaikan pidato He4She yang kini menjadi ikon dan menyatakan bahwa jika kita hidup di dunia ini di mana pria menduduki sebagian besar posisi kekuasaan, kita membutuhkan pria untuk percaya pada perlunya perubahan. Saya yakin dia bicara tentang para visioner seperti Anda. Terima kasih. Bayangkan jika dunia ini satu generasi dari sekarang, jika kebijakan seperti ini dilakukan dan menjadi standar baru, jika 100.000 orang menjadi 100 juta orang. 1 miliar lebih setiap generasi harus menemukan arah utara mereka. Ketika perempuan di seluruh dunia menuntut hak untuk memilih, kami mengambil langkah besar menuju kesetaraan utara. Ketika pernikahan sama jenis di Amerika Serikat, kami mengakhiri kuman yang diskriminatif utara. Ketika jutaan pria dan anak laki-laki dan Perdana Menteri dan Wakil Direktur PBB, Presiden Majelis Umum, itulah yang terjadi ketika saya keluar dari naskah. Ketika para pria menyukai pria di ruangan ini dan di seluruh dunia, orang-orang tidak bisa kita lihat orang-orang mendukung kita dengan cara yang tidak bisa kita ketahui, dan tapi kita rasakan ketika mereka menjawab panggilan Emma Watson untuk menjadi He4She dunia berkembang utara. Kita harus bertanya pada diri sendiri, bagaimana kita bisa lebih baik esok hari daripada hari ini? Seluruh dunia tumbuh ketika orang-orang seperti Anda dan saya mengambil sikap karena kita tahu bahwa di luar gagasan tentang bagaimana perempuan dan laki-laki berbeda adalah kebenaran yang lebih dalam bahwa cinta adalah cinta dan orang tua adalah orang tua. Terima kasih. Okay guys, that's all for me. Thank you for watching and I will close this video with Paramahansa Santi. Om Santi 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 Om. Bye bye.